Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sere Rohani Silaban. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Metode 1 Medan. NIM PPG 23011110092. Adapun materi yang saya bawakan adalah mengenai mengevaluasi fakta dan opini dalam artikel opini yang dibaca. Video pembelajaran saya lakukan pada tanggal 5 Maret 2024. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya sapa ya. Selamat siang anak-anak BEM semua. Siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kita tentunya bersyukur pada saat ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Satu hal yang harus kita syukuri bahwasanya kita ada di tempat ini semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dan doa dipimpin oleh siswa sesuai dengan jadwal kita. Silakan. Saya lihat ada dua orang yang tidak hadir ya. Ada dua orang yang tidak hadir. Siapa kedua? Siapa yang tidak hadir? Hasian sama Samuel Siaturi. Alasannya apa ya? Satu absen, satu sakit ya. Kiranya siswa yang sakit diberikan oleh Tuhan kesembuhan, dan siswa yang absen supaya semakin giat dan semakin rajin belajar di tempat ini. Ya. Kemudian kita periksa dulu ya kerapian kita, periksa dulu pakaiannya, ya, dasinya, rambutnya, ya. Jika masih ada contoh sampah di dalam ruangan ini, supaya dikutip ya. Semua udah pakai dasi. Ya, kita posisikan. Kemudian buku-bukunya juga disiapkan di atas meja. Kemudian handphone. Sudah belajar mengenai struktur dari sebuah artikel. Pada minggu ini kita belajar mengenai mengevaluasi ya fakta dan opini dari sebuah artikel. Apa keterkaitan antara pembelajaran pada minggu yang lalu dengan pembelajaran hari ini? Kalau minggu yang lalu kita belajar mengenai struktur dari sebuah artikel, sekarang kita menganalisis. Kita analisis mana fakta, mana opini, dan mana informasi-informasi penting dari sebuah artikel yang kita baca. Ya. Dan pada saat ini saya mau bertanya, siapa yang sudah pernah, ya, siapa yang sudah pernah membaca artikel? Ada yang sudah pernah membaca artikel? Grego udah pernah baca artikel Grego? Sudah ya, di mana? Di internet ya. Oke, bagus. Ada yang sudah pernah baca artikel di koran? Mana lebih kalian sukai baca artikel di koran atau di internet? Oke, kalau kalian suka baca artikel berarti kalian itu sudah membudayakan budaya literasi ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Pada saat ini sama-sama kita baca ya apa yang menjadi kompetensi dasar kita pada hari ini. Kita baca sama-sama. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Ya. Mengevaluasi informasi baik fakta
maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Ya, kata kuncinya ada apa di sana? Ada fakta, ada opini, dan juga ada informasi. Ya, dan kita harus tahu dulu apa ciri-ciri fakta, apa ciri-ciri opini. Ciri-ciri fakta yaitu apa? Dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua apa? Berisi data-data yang sifatnya kuantitatif. Berisi data-data yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang ketiga apa? Mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Iya. Pelajaran kita apa? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini? Yaitu peserta didik mampu apa? Sama-sama menemukan informasi penting dari artikel yang dibaca dengan tepat. Ada kata dengan tepat. Jadi menemukan informasi dari artikel yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, Membedakan fakta dan opini penulis dalam artikel yang dibaca dengan tepat. Ya. Yang apa kita mempelajari tentang artikel supaya kita bisa memahami persoalan apa yang ada di dalam dunia sekarang ini, khususnya juga di Indonesia, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa saran maupun rekomendasi yang kita berikan selaku kita sebagai generasi penerus untuk menyelesaikan persoalan yang dibahas dalam artikel tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu sebuah artikel berikut. Ini adalah contoh artikel ya. Dikerok aja. Mengetahui lebih jelas lagi mengenai artikel, kita lihat dulu sebuah artikel yang berjudul Pendidikan Tanggung Jawab Bersama. Kita lihat isi artikel berikut ini. Universitas Gadjah Mada. Peristiwa kekerasan dilakukan anak usia sekolah terhadap temannya banyak dikabarkan media. Dalam melakukan tindakan kekerasan, meskipun di luar lingkungan sekolah, anak masih mengenakan seragam sekolah. Yang menarik perhatian ialah baik ketika ada penyesalan maupun permohonan maaf, yang meminta maaf hanyalah pelaku dan orang tuanya. Sekolah walaupun siswanya telah melakukan tindak kekerasan, tidak ikut menyampaikan penyesalan dan permintaan maafnya. Seolah ketika peristiwa kekerasan itu terjadi di luar lingkungan sekolah. Sudah kita saksikan ya. Saya mau tanya dulu. Ya. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama di sini antara siapa? Antara orang tua dan pihak sekolah. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Ya, tanggung jawab yang bagaimana yang dimaksud? Ya, kalau tadi dikatakan di sini bahwasanya orang tua menyerahkan pendidikan 100% kepada sekolah. Padahal yang sebenarnya sesuai dengan artikel ini bagaimana? Walaupun orang tua menyerahkan pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah, tapi orang tua seharusnya bagaimana? Berpartisipasi. Apa? Berpartisipasi. Iya, berpartisipasi aktif. Berarti dibutuhkan apa? Pemantauan. Orang tua seharusnya memantau ya. Memantau anaknya di rumah, bagaimana perkembangan apa? Psikomotor, bagaimana perkembangan sikap, dan bagaimana perkembangan pengetahuan anaknya di sekolah. Itu yang dimaksud di sini. Adanya perkembangan, ya, adanya juga kerjasama yang baik. Dalam artikel ini tentunya kan ditemukan ada fakta dan juga ada opini. Banyak informasi penting yang dapat kita pahami dalam artikel tersebut. Oke? Nah, itulah dulu dia tentang pemahaman tentang artikel. Sekarang kita bagi siswa dalam bentuk kelompok ya. Kita buat dalam 4 kelompok. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Ya. Di sini saya bagi LKPD
ya. Di sini saya bagi LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik, ya. Saya bagi dulu. Saya kasih dua satu kelompok, ya. Oke. Saya bagikan LKPD. Oke. Nah, di sini ya ada aturan pengerjaan LKPD. Nah, kita lihat dulu ada di sini ya dituliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya dan kelas berapa. Oke, saya kira udah paham ya. Kemudian di sini ada sebuah artikel, diperhatikan dengan baik. Ada sebuah artikel di sana. Artikel itu mengenai mengurangi gejala asam lambung, ya, mengurangi gejala asam lambung. Kemudian artikel yang kedua yaitu depresi pada remaja. Ada dua artikel di sini yang saya buat di LKPD ini. Kalian bisa memilih salah satu, ya, pilih salah satu. Nah, dan kita tetapkan aja kelompok 1 dan kelompok 2 itu membahas mengenai mengurangi asam lambung, ya, mengurangi gejala asam lambung. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 yaitu membahas tentang depresi pada remaja, ya. Di sana cara pengerjaan LKPD-nya adalah, dengarkan baik-baik ya supaya kita tahu ya. Cara mengerjakan LKPD di sana, bacalah artikel, ya, baca artikel dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, temukanlah informasi penting dari artikel tersebut. Yang ketiga, kelompokkanlah, ya, informasi penting tersebut, mana fakta dan mana opini. Setelah itu nanti kita presentasi ke depan dan kelompok yang lain bisa menanggapi, memberikan kritik dan saran atas penampilan teman-temannya. Ada yang mau ditanya? Bisa ditanya? Bisa, Mem. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau misalnya pembahasannya beberapa penelitian menyebutkan itu termasuk fakta atau tidak? Fakta, karena itu sudah berdasarkan penelitian ya. Langsung aja di checklist mana fakta, bisa langsung ditandai ya, biar nanti tinggal pindahkan. Gimana nak? Ya, langsung aja garis bawahi yang mana fakta kan, kan? Langsung garis bawahi, checklist nanti biar langsung pindahkan ke sini nak. Ya, Terima kasih. ya, oke. Terima kasih, Mem. Ini menulis apa? Nama kelompok. Ya, jadi artikel kalian apa judulnya tadi? Oh, Depresi pada remaja. Oke, dibaca artikelnya. Kemudian dicarilah apa informasi penting, ya. Informasi penting kita peroleh dari mana ya? Bagaimana cara memperoleh informasi penting? Menemukan ide-ide, ya, ide-ide pokok, ya. Menemukan poin-poin penting dari paragraf yang kalian baca. Kemudian nanti mana dia fakta, mana opini, gitu ya nak ya. Kan alkohol itu kayak di dalamnya kayak ada rupanya. Oh ada mem, ini fakta artinya kan mem, karena di sini kata itu otot bawah esofageal sekitar kan artinya itu sudah hasil dari penelitian kan mem. Nah artinya itu sudah bisa diklasifikasikan jadi sebuah fakta. Kelompok saya nilai kelompok yang kreatif, yang aktif, tetap saya sambil menilai sikap, ya. Sikap kalian dalam diskusi saya nilai, kemudian tanggung jawab, ya. Tanggung jawab kalian, kebersamaan kalian dalam diskusi saya nilai, oke. Jadi saya sambil berjalan, sambil menilai. Udah pemudi, kita nyanyi ya. Dan semangat, ya. Baiklah. Berdiri semuanya.
2, 3, ya. Diperiksa informasi penting. Ini udah sampai di mana? Coba saya cek dulu. Ya, informasi pentingnya apakah sudah dapat? Nah, sudah. Kemudian tinggal mengklasifikasikan fakta dan opini dari informasi. Bagus. Sudah sekitar 70%. Kalian mana, Nak? Oke, sudah diklasifikasikan ya. Tinggal 15%, sudah 85% ini ya. Oke, bagus ya. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Apa tadi? Depresi pada remaja. Sudah ditemukankah informasi penting dari ya? Terus apakah sudah diklasifikasikan informasi penting itu? Tinggal faktor ini saya lihat dulu. Ya. Berarti ini tinggal ya, udah 70% ya. Silakan, ini mana ini? Apa judul dari artikelnya tadi? Depresi pada remaja. Mana? Untuk ambil nomor undian, siapa yang akan tampil pertama? Siapa yang tampil kedua? Yang kelompok 2, ini yang ketiga dan ini yang keempat ya. Ini diambil nomor undiannya. Oke, ini diambil. Oke, jadi dari sini kita tahu siapa yang tampil pertama. Coba. Ya, ini tampil yang pertama ya. Kelompoknya Dragon langsung tampil yang pertama. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, coba saya lihat dong. Iya, kelompok 4 tampil yang keempat. Tepuk tangan dulu. Iya, ini kelompok 3 tampil yang ketiga. Tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, kemudian yang kelompok 2 tampil yang kedua. Tepuk tangan buat mereka. Oke, jadi ya kita langsung saja presentasi hasil dari diskusi kelompok kita. Yang tampil pertama tadi adalah kelompok 1 ya. Itu tadi berdasarkan hasil nomor undian yang sudah kita undi. Silakan Grego. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara pencegahan asam lambung. Nah, boleh kita lihat bersama-sama pada halaman ini. Di sana terdapat paragraf pertama sebagai paragraf pembuka. Yang dapat kita ambil atau hal-hal yang penting dapat kita ambil di sana. Yang pertama adalah apa yang dapat disebabkan oleh asam lambung. Yang kedua, cara mencegah asam lambung. Dan yang ketiga, kepada siapa saja asam lambung dapat memberi dampak yang lebih berbahaya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di hulu hati hingga ke tenggorokan. Itu adalah jawaban dari pernyataan pertama yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati. Kami akan memperjelas apakah saja yang penting yang terdapat di dalam artikel ini. Pada poin pertama, tidak makan berlebihan, kita dapat melihat pada kalimat kelima, siasati dengan makan dalam porsi kecil. Siasati dengan makan dalam porsi kecil itu termasuk ke dalam opini, karena di dalamnya terkandung pendapat kita harus makan di dalam porsi kecil, namun durasinya lebih sering. Pada poin kedua, mulai kalimat kedua sampai kalimat kelima terdapat opini.
Mulai dari itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik, sampai dengan prioritas bagi orang obesitas sebagai cara mencegah asam lambung naik. Itu adalah opini menurut kami karena terdapat kalimat dengan demikian. Demikian hasil presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab kepada 3 kelompok yang tersedia. 1 kelompok 1 pertanyaan. Kami mulai sekarang. Ya. Jadi kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang pencegahan dan penyembuhan asam lambung. Apakah penyakit asam lambung ini bisa sembuh sepenuhnya? Apakah penyakit asam lambung ini bisa sembuh sepenuhnya? Oke, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu buat Lydia. Oke, pertanyaan yang kedua, siapa? Silakan. Sebutkan namanya dan dari kelompok berapa? Silakan. Nama saya Alfredo Baru, saya dari kelompok 4. Alfredo, ini tambah nilai ya, kalau makanya saya catat. Terima kasih, Silakan. Ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, yang kita tahu bahwa tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa asam lambung itu adalah salah satu penyakit, bahkan dapat terjadi pada masa remaja dan sering terjadi di kalangan masa pubertas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah sebelum orang terkena asam lambung, pastinya adanya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dan adanya kebiasaan-kebiasaan yang membuat korban itu terkena asam lambung. Cukup. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan dijawab atau masih diskusi sebentar, langsung dijawab. Iya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan oleh teman kami Lydia. Pertanyaannya, apakah penyakit asam lambung ini bisa sembuh sepenuhnya? Asam lambung itu dapat sembuh sepenuhnya kalau kita bisa mengendalikan faktor resiko setelah diobati. Nah, jikalau kita bisa mengendalikan faktor resiko apa saja, resiko dari GERD atau bahkan resiko dari asam lambung yang sering naik, setelah sembuh total, jikalau kita bisa mengontrol diri kita, maka asam lambung itu dapat disembuhkan sepenuhnya. Ada yang kurang dari pembahasan yang telah kami berikan? Iya. Apakah ada yang kurang jelas dari jawaban mereka? Sudah cukup jelas? Oke, tepuk tangan dulu buat jawaban dari Sisi. Iya. Silakan dijawab pertanyaan yang kedua, silakan. Silakan dijawab pertanyaan yang kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfredo dari kelompok 4, yaitu kebiasaan apa yang menyebabkan asam lambung pada kalangan remaja. Yang menyebabkan asam lambung pada kalangan remaja yaitu adalah makan berlebihan bahkan sampai kenyang. Yang kedua, makan terlalu cepat. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang merangsang peningkatan asam lambung. Yang keempat, minum terlalu banyak saat makan. Yang kelima, berbaring setelah makan. Oke. Jadi tepuk tangan untuk penampilan. Berarti dapat kita simpulkan yang pertama bagaimana ini tadi hasil dari mereka bahwasanya untuk mengurangi ya gejala asam lambung yang dilakukan harus mengatur apa? Pola makan, pola istirahat dan juga pola tidur dan juga pola berpikir ya. Itulah kesimpulannya, nanti kita ambil kesimpulan secara umum. Tepuk tangan buat penampilan mereka. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang depresi pada remaja, yaitu ada fakta opini dan informasi-informasi yang kami dapatkan dari website yang sudah kami temukan. Situasi di mana individu mampu bertumbuh secara jasmani, batin, psikis serta kemasyarakatan agar individu tersebut mengetahui kekuatan dirinya, mampu mengalahkan desakan, mampu. Selanjutnya akan kami baca mengenai informasi penting yang kami dapat dari artikel mengenai depresi pada remaja. Informasi yang pertama, secara global, menurut data WHO, pada tahun 2019, prevalensi penyakit mental diketahui 264 juta jiwa menderita depresi, 45 juta jiwa mengalami penyakit bipolar, 50 juta jiwa menderita demensia. Namun fakta yang kami temukan dalam artikelnya yaitu yang
pertama, secara global menurut data WHO atau World Health Organization, pada tahun 2019, prevalensi penyakit mental diketahui 264 juta jiwa menderita depresi, 45 juta jiwa mengalami penyakit bipolar, 50 juta jiwa menderita demensia, serta 20 juta jiwa menderita skizofrenia. Adapun opini yang kami temukan, depresi salah satu dari sekian gangguan kesehatan mental yang dapat mengganggu kehidupan, yang dimana disebabkan oleh sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan yang berat. Dan juga, gangguan mental atau kejiwaan dapat diderita oleh siapa saja. Depresi pada usia muda lebih sulit untuk dideteksi. Oke, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silakan. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya JJ, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan. Nah, apa yang menjadi penyebab banyaknya depresi atau maraknya depresi terjadi kepada kalangan remaja? Tuh. Oke. Tepuk tangan dulu buat pertanyaan dari Grego. Apa yang menyebabkan depresi pada kalangan remaja? Pertanyaan yang kedua, sebutkan namanya. Nama saya Regina dari kelompok 3. Izin memberi pertanyaan terhadap kelompok 2. Pertanyaan yang kami berikan yaitu bagaimana sekolah dan lingkungan pendidikan dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mengatasi depresi pada remaja. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Jawabannya yaitu setidaknya ada 5 komponen yang berhasil ditemukan selaku komponen mengakibatkan depresi, yaitu yang pertama komponen psikis, yang kedua komponen biologis, yang ketiga komponen imunologis, yang keempat faktor genetik, dan yang kelima faktor psikososial. Sekian dan terima kasih. Dari diskusi kita ini ya, yaitu yang pertama mengenai topik yaitu mengurangi gejala asam lambung, dan topik yang kedua yaitu apa tadi nak? Depresi pada remaja ya. Kita bisa lihat tadi tampilan dari mereka juga bagus ya. Semuanya sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus dan mungkin kita sudah tahu bersama-sama ya. Marilah kita supaya tetap memberikan yang terbaik, supaya memberikan pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk mengatasi berbagai jenis persoalan, baik itu depresi, baik itu mengatasi penyakit yang dekat dengan masalah dalam remaja ya. Kalau mengenai depresi bisa juga ketika ada persoalan depresi, ketika menghadapi ujian langsung depresi begitu ya. Ketika apalagi murid kami di sini ada yang malas makan begitu ya. Itu juga nanti mengakibatkan asam lambung naik. Jadi dengan adanya tadi kita sudah baca artikel ya, dan sudah kita bahas apa fakta dan opini mengenai jika asam lambung itu naik bagaimana, jika depresi itu bagaimana, semuanya tadi sudah dituangkan apa dampaknya, bagaimana cara penanggulangannya. Jadi marilah kita dengan membaca ini supaya tambah juga pengetahuan kita dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lihat aktif semua, kita berterima kasih, dan sekarang kita mau uji kemampuan kita ya. Kita mau uji kemampuan kita tentang bagaimana menganalisis, mengevaluasi fakta dan opini dalam artikel. Saya kasih 10 soal, saya kasih soalnya dalam bentuk kuisis. Siap untuk mengerjakan soal? Siap. Siap untuk mengerjakan soal? Siap. Oke, ini saya bagi kodenya ya. Ini ya, saya kasih kode dulu. Ini kodenya. Ini saya copy linknya ke grup ya. Kodenya 434214. 434214. Join my quizzes. Join my quiz. Lihat ya. Oke. Yang sudah masuk yaitu si Putri, si Deswita ya. Silakan nak, masih 2 orang yang masuk. Oke, kita mulai ya. Oke, 4, 3, 2, 1,
atas ada Samuel. Ayo cepat berlomba. Iya. Samuel lagi. 7.860 ini posisi yang Samuel, Endang, Lastri. Oke. Oke, kita lihat siapa skor. Siapa yang tertinggi, kita lihat kita hari ini ya. Kita lihat siapa skornya yang tertinggi. Oke. Ya, kita lihat sedang diproses ya. Siapakah dia yang juara 1 dalam skor ini? Ya, juara 1 Endang, tepuk tangan dulu. Endang juara 1. Juara 2 Titi Chandra dan juara 3 Samuel. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Oke. Ini analisisnya ya. Ini langsung nampak analisis soal, tolong diperhatikan. Ini dia analisis soalnya. Boleh difoto, divideokan ya. Nah, jadi langsung nampak dia. Di sini si Endang dia nilai 100% dia ya. Benar 10 tangan. Ya, dia benar 10. Kemudian juga si Teti Tania 90, salah satu. Samuel 90. Siapa ini? Delastri 80, Lydia 70, Felix 60, Deswita 40 dan sebagainya. Kita sudah belajar mengenai fakta dan opini dan kita sudah evaluasi soal-soal ya. Sekarang kita mau masuk ke tahap refleksi. Saya harap ada 3 orang ya dalam tahap refleksi dan saya kasih juga nilai tambahan ya. Ayo, siapa yang mau refleksi? Ya, si Putri. Melalui pembelajaran artikel ini, saya mengetahui cara membedakan fakta dan opini. Fakta adalah mengenai kenyataan yang terjadi, sedangkan opini merupakan pendapat penulis mengenai suatu hal. Selain itu juga mengenai topik yang dibahas setiap kelompok pada saat presentasi ke depan, saya mengetahui bahwa asam lambung itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh faktor makan ataupun faktor stres. Selain itu ada tadi topik mengenai depresi. Depresi juga merupakan salah satu penyakit kesehatan mental yang bisa menyerang remaja pada umumnya. Nah, melalui refleksi ini kan kita bisa melihat keterkaitan antara pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana menurut Putri keterkaitan antara pembelajaran kita yaitu artikel dengan kehidupan sehari-hari? Silakan Putri. Oke, menurut saya terutama untuk remaja seusia kami, bahwa depresi itu bisa dikurangi dengan cara terbuka pada keluarga. Kalau bisa itu dikurang-kurangi tertutupnya atau menutup diri dari lingkungan terbuka. Selain itu juga kita sebagai remaja ataupun sebagai orang tua pada umumnya kita harus menjaga pola makan, karena terkadang ada sebagian remaja itu karena keasikan main game atau menonton film itu menunda-nunda makan, sehingga itu merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya asam lambung. Terima kasih. Kemudian menurut Anda tentang depresi bagaimana? Depresi pada remaja? Kalau depresi itu mungkin sebagian besar dialami oleh remaja, bisa diakibatkan oleh faktor bullying ataupun faktor lainnya. Selain itu, untuk mencegah hal tersebut, mungkin para remaja bisa terbuka kepada keluarganya, bisa cerita kepada sahabat yang dipercayainya, ataupun bisa langsung konsul ke psikolog atau psikiater. Iya. Tepuk tangan dulu buat Putri. Refleksi yang sangat bagus. Oke, 2 lagi. Ada yang mau refleksi? Saya tambahkan nilainya ya. Siapa lagi yang mau refleksi? Mungkin si Samuel atau si Grego atau si Adi atau siapa lah, atau si Dira. Ayo, nggak usah malu-malu ya. Siapa mau refleksi? Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mem. Perkenalkan, nama saya Grego. Saya ingin menjelaskan beberapa refleksi yang dapat saya dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hari ini adalah kita dapat mengenal apa itu asam lambung dan juga apa itu depresi pada remaja.
Nah, dan juga kami dapat mengetahui dampak dari asam lambung kepada kami dan cara pencegahan asam lambung, serta kami dapat mengetahui lebih luas tentang depresi kepada anak-anak pada masa remaja dan apa yang menyebabkan mereka depresi gitu, Mem. Jadi itu yang dapat kami dapatkan dari pembelajaran kita ini, dan menurut saya pembelajaran yang kita pelajari hari ini sudah cukup berguna bagi kami. Dan banyak fakta dan opini yang menyangkut tentang depresi dan juga tentang asam lambung ya. Jadi itu supaya yang bagus dari artikel itu dilaksanakan, yang tidak baik tadi ada beberapa hal di sana supaya dihindari. Seperti itu berarti ya. Oke, tepuk tangan semua semua di sini. Kita tadi sudah melihat refleksi dari teman-teman kalian. Ada 3 orang tadi yang sudah melakukan refleksi perwakilan dari kelas ini. Kita berharap apa yang menjadi tahap refleksi ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang belum kita pahami dalam pembelajaran ini? Semua sudah paham ya tentang fakta ini? Apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita tadi apa? Yaitu dalam artikel tersebut tadi tentang penyakit asam lambung dan juga depresi, apapun yang menjadi yang ada dalam artikel tersebut, hal-hal yang negatif supaya dihapuskan dan juga hal-hal yang positif supaya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi komitmen kita semua di sini sebagai generasi penerus bangsa yang tentunya memberikan sumbangan pemikiran, baik itu ide, gagasan untuk membangun bangsa dan negara ini, tentunya dalam hal kesehatan tadi ya, artikel kita topiknya mengenai kesehatan ya. Dan pada saat ini ya, saya akan memberikan tugas. Tugas ini dikerjakan secara individu dan akan saya bagi linknya nanti dalam bentuk aplikasi tulisis ya. Paham? Paham. Oke ya. Kemudian apa yang mau kita pelajari pada minggu yang akan datang? Pada minggu yang akan datang kita tetap akan melakukan presentasi. Ada 2 kelompok lagi nanti kita akan presentasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kita tetap semangat. Apapun yang kita lakukan biarlah senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan tetap lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita, seperti biasa kita akhiri dengan doa sesuai dengan jadwal piket yang sudah dibuat. Teman-teman dan Mem, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu sampai saat ini kami masih dapat melakukan aktivitas belajar mengajar di Anakmu dalam nama Yesus Kristus kami dalam syukur. Amin. Di sini ada saya bawa makanan ringan ya. Ini kenapa saya bawa? Ini sebagai umpan balik, sebagai penyemangat bagi kita untuk tetap belajar dengan baik. Ya, kalau kita lihat kan berapalah harganya ini. Jangan dilihat dari harganya. Ini adalah sebagai penyemangat untuk kita, sebagai umpan balik dan sebagai apresiasi ya, sebagai apresiasi atas pembelajaran